11 satu. Semangat demokrasi. Kalimat demokrasi. Selada potret demokrasi. Enggak, ada info menarik loh. Bentar lagi kita akan menyaksikan video praktik orasi, kepemimpinan, dan kritik sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman. Merdeka. Terdapat pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah saya Aswa Paranita dari kelas 11 yang akan menyampaikan orasi dengan tema partisipasi aktif politik di era pemilu. Indonesia merupakan negara demokrasi dengan beragam keterbukaan aspirasi yang telah disampaikan untuk memilih perwakilannya demi menyalurkan pendapat. Namun, apakah penyaluran aspirasi tersebut telah dilakukan dengan jujur, adil, sesuai dengan asas nyalu berjurdil? Baik, mari kita ingat kembali beberapa bulan yang lalu di mana seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memilih seorang perwakilannya demi menyalurkan sebuah suara yang belum tersampaikan kepada mereka. Namun hari ini saya tidak ingin membahas mengenai bagaimana kita memilih. Tetapi hari ini saya ingin mengulik lebih dalam mengenai bagaimana sikap mereka sebagai seorang perwakilan rakyat. Teman-teman pasti pernah mendengar ucapan, apapun akan dilakukan untuk mendapatkan hati rakyat supaya dipilih kelak. Terkadang demi mendapatkan hati rakyat, mereka rela menghabiskan harta bendanya. Demi apa? Demi mendapatkan hati rakyat. Mereka berjanji akan memberikan apa yang kita butuhkan, memudahkan apa yang kita lakukan. Namun, apa selama ini yang dilakukan ataupun yang dikatakan mereka selalu benar? Apa semua itu sudah terrealisasikan? Ya, kalau memang mereka benar-benar amanah. Namun, kalau dilihat-lihat, apakah selama ini mereka amanah? Terkadang, secara tidak sadar, kita terhipnotis dengan kata-kata, janji-janji, janji yang manis, janji yang menggiurkan. Apakah itu benar, teman-temanku? Apakah ini yang diharapkan di masa depan? Tidak, teman-temanku. Sebagai generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin di masa depan, ayolah kita mulai dengan sesuatu yang jujur. Ketika ingin menjadi seorang pemimpin, bukan hanya ucapan atau janji-janji manis saja yang dikatakan, tetapi juga harus menjadi kenyataan. Bukan hanya menghabiskan harta bendanya, tetapi apa hasilnya? Tidak ada wujudnya. Bukannya sibuk mencari kenyamanan rakyat, justru apa? Justru sibuk mencari hartanya yang hilang. Jangan ya teman-teman, jangan. Jadilah pemimpin yang jujur, yang amanah, atau jadilah pemilih yang cerdas. Ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan, demi Indonesia Emas 2045. Demikianlah orasi yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, saya mempunyai sebuah pantun. Kakaknya Ipin bernama Upin, suka belajar secara rutin. Jika terpilih jadi pemimpin, jaga amanah lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Madang Mutundaya dari kelas 11 selaku Ketua Panitia Pemilos akan menyampaikan sebuah orasi dengan judul Pemilos Adil untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk merayakan sebuah momen penting dalam perjalanan sekolah kita, yaitu pemilihan umum ketua atau biasa kita sebut dengan pemilos. Pemilos bukan sekedar peristiwa politik biasa, melainkan cerminan suara kekuatan dari siswa dan siswi dalam menentukan arah masa depan sekolah ini. Di dalam kotak suara itu tertanam harapan, mimpi, dan visi kita semua untuk sekolah yang lebih baik. Pemilos adalah panggilan bagi kita untuk bangkit dari ketidakberanian. Ini adalah kesempatan kita untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih adalah orang yang benar-benar peduli dan yang berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi kita semua. Kita harus memilih dengan hati nurani, bukan berdasarkan uang atau janji-janji suci. Saudara-saudara kalian, dengan memberikan suara kita mengirimkan pesan yang kuat kepada mereka yang memilih. Kita menuntut ketua yang bersih dan bertanggung jawab. Apakah kalian setuju? Ya, tentu saja. Ingatlah, suara Anda adalah kekuatan. Jangan pernah meremehkannya. Setiap suara memiliki dampak. Setiap suara menentukan masa depan kita. Pilihlah dengan bijak. Pilihlah dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan sekolah ini di esok hari. Mari kita pastikan bahwa demokrasi ini adalah demokrasi yang sejati, di mana setiap orang bisa merasakan bahwa mereka memiliki bagian dalam membentuk masa depan sekolah ini. Mari kita song-song hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, dan dengan keyakinan bahwa kita bisa membawa sekolah ini, kita bisa membawa perubahan yang nyata. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Di taman bunga mekar berseri, lebah mengisap padi yang murni. Demokrasi ibarat mentari, daya adil bagi semua negeri. Saya Adam Mutundaya, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Kencoro dari kelas 11-1. Hari ini saya akan membacakan orasi dengan judul Membela Hak Asasi Manusia, Pilar Utama Kehidupan Berbangsa. Sebelum saya menyampaikan dan menguraikan gagasan terkait hak asasi manusia sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara, izinkan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kembali menyalakan semangat perjuangan, semangat keadilan, dan semangat kemanusiaan yang menjadi landasan kita semua. Sambutlah dengan penuh antusias salam saya. Salam kemanusiaan, salam perjuangan, salam anti penindasan. Saudara-saudaraku sehimpun, seperjuangan, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Saya berdiri hari ini di hadapan kalian akan menyampaikan sebuah isu yang sangat mendesak, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia bukanlah semata-mata konsep atau teori, tetapi suatu hakikat yang mengikat setiap individu di dunia ini. Kita tidak hanya berbicara tentang hak hukum yang tertulis pada konstitusi, tapi juga hak yang mengikat setiap manusia pada dunia ini yang memiliki martabat. Sejarah
telah mengajarkan kepada kita betapa pentingnya hak asasi manusia. Namun, ironisnya, masih banyak tempat di dunia ini di mana hak-hak ini diabaikan, dilanggar, bahkan ditindas dengan alasan yang tidak manusiawi. Kita tidak boleh berdiam diri terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, karena setiap hak asasi manusia diabaikan, itu adalah serangan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, siapa di antara kalian yang merasa bahwa hak asasi manusia harus selalu diperjuangkan? Bagaimana dengan keadilan saudara-saudaraku? Siapa yang percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan tanpa memandang latar belakang mereka? Mari kita bersama-sama untuk menyatakan hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup tanpa ancaman, tanpa takut ancaman atau kekerasan. Terlalu sering kita melihat berita tentang kekerasan, konflik, bahkan perang yang merenggut nyawa tak berdosa. Kita harus berdiri bersama untuk menegakkan hak untuk hidup sebagai hak yang paling mendasar dan suci. Mari kita bersatu untuk menegakkan hak atas kebebasan. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berpendapat adalah hak yang harus kita hormati. Tetapi di banyak tempat, orang-orang masih ditindas dan dibungkam hanya karena mereka berbeda pendapat atau berbicara. Ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus kita lawan bersama. Hak untuk kesetaraan adalah pijakan yang tidak boleh kita tinggalkan. Setiap orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan diskriminasi adalah penyakit sosial yang merusak keberagaman dan merugikan masyarakat. Kita perlu menyuarakan hak untuk kebebasan, untuk kesetaraan sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Terakhir, mari kita bersama-sama menentang penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi adalah hak dasar yang tidak boleh kita kompromikan. Kita harus bersatu menentang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan kejam dan memastikan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia dihadapkan pada keadilan. Dalam mengakhiri orasi saya, sekali lagi kita ingatkan pada diri kita bahwa hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang opsional atau dapat diabaikan. Ini adalah fondasi dari keadilan, perdamaian, dan martabat manusia. Kita semua memiliki peran untuk bermain dalam melindungi dan memperjuangkan hak ini. Mari kita bersama-sama menjadi bersuara untuk yang tak bersuara dan bersatu untuk mewujudkan dunia yang lebih baik di mana hak asasi manusia dihormati dan dilestarikan untuk setiap individu di sudut dunia ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya Mas yang dimaksud dengan demokrasi itu? Apa ya? Enggak jelas. Yuk kita lihat aja kegiatan praktek wawancara demokrasi kelas 11.1. Perkenalkan kami kelompok 1 kelas 11.1 dengan nama kelompok Keadilan Rakyat
Sarla. Saya Raisya Amandaruniasi. Saya Taufik Jayanto. Keadilan rakyat, keadilan untuk bersama. Baik, pada kita melakukan kami dari kelompok 1 kelas 11.1 yang wawancara itu terkait demokrasi yang ada di sekolah ini atau ada lingkup Amponiku pada kelas 11.1. Menurut Ibu bagaimana demokrasi di kelas 11.1? Demokrasi secara kelas atau mata pelajaran? Secara kelas. Secara kelas kan jelas dalam kelas itu ada struktur ya, dimulai dari yang paling atas ketua kelas, terus di bawah ketua kelas ada wakil, sekretaris 1-2, bendara 1-2, dan di bawahnya masih ada seksi-seksi. Seksinya banyak ya. Nah, ada seksi misalnya seksi kebersihan, seksi keamanan dan lain sebagainya. Seperti itu. Demokrasinya yang pertama adalah dari mulai struktur dulu pembentukannya. Kalau wali kelas itu secara pembentukan tidak bisa ya, karena melalui surat keputusan, surat tugas dari kepala sekolah. Tapi untuk ketua kelas dan perangkatnya biasanya kalau di kelas dengan cara voting. Tentang demokrasi yang ada di sekolah ini atau lebih kecilnya pada lingkup kelas. Baik, saya akan mempertanyai Anda beberapa pertanyaan. Yang pertama, adakah demokrasi di lingkup kelas? Ada. Lalu bagaimana demokrasi tersebut dijalankan? Jalankan ya, kayak pembagian kelompok itu melalui spinner melalui web. Terus kalau pemilihan ketua kelas itu dilakukan dengan cara setiap anak itu diberi satu kertas, kemudian ditulis nama siapa yang cocok jadi ketua. Kemudian kalau sudah itu kertasnya dikumpul ke guru, kemudian guru membacakan siapa saja. Mengapa demokrasi cocok di lingkup kelas? Dan menurut saya sangat cocok untuk menghindari hal-hal yang kayak sirkel-sirkelan gitu, kayak nggak mau sama ini, nggak mau sama itu, maunya sama itu, biar adil. Bagaimana sistem pemilihan kelas selain diskusi di kelas Anda? Diskusi? Pemilihan. Mohon maaf. Bagaimana sistem diskusi dalam kelas Anda? Sistem diskusinya itu ya dibagi per kelompok melalui spinner tadi. Kemudian dalam diskusi itu satu kelompok itu diberi tugas satu penanya, satu penanggung jawab sama satu ketua. Itu dipilih sama udah. Itu untuk tugas apa ya? Untuk pilihan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih kepada masyarakat. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Video kayak sak sampai mau. Telok kan kamu. Oh iya, siap. Dapat nih. Yo. Jadi kapan? Sosat itu. Aku. Yo, mana? Yo. Aku ya. 1, 2, 3. Demi rakyat, untuk rakyat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 11.1 akan menampilkan beberapa cuplikan video tentang hasil wawancara kami. Selamat menonton guys. Dadah. Apa yang dimaksud dengan demokrasi tapi dalam konteks lingkungan sekolah? Kelas gitu ya. Tadi mau menuju ke peraturan kelas atau apa gitu ya? Ya. Sebenarnya ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan. Keyakinan kelas itu seperti ini. Ketika di jalan raya itu mengenakan helm, itu kalau menurut kalian semua itu apa? Mengenakan aturannya mengenakan helm. Nilai kebajikan yang didapat itu apa? Nggak bagus. Sebenarnya intinya di situ. Ketika peraturan kelas itu belum menjadi keyakinan, berarti itu hanya masih sekedar tulisan. Maka yang namanya keyakinan kelas itu adalah abstrak. Abstrak yang sebenarnya itu inggarannya lebih tinggi daripada peraturan kelas. Maka ketika disampaikan ke dalam demokrasi, yaitu tadi tentang yang sudah dibuat bersama, tapi itu ketika belum diyakini, dan itu hanya masih sebatas peraturan saja dan hanya sebatas tulisan saja yang ada di papan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 11 ingin mencari saat gantian terkait demokrasi di dalam kelas. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana Anda menangani konflik yang muncul dalam proses pengambilan keputusan demokrasi di kelas. Kalau menurut saya semua siswa harus ada namanya komunikasi antara siswa. Atas semua pemilihan juga guru juga harus mediator untuk memastikan bahwa diskusi berjalan dengan hormat dan fokus pada solusi, bukan pada perbedaan pendapat pribadi. Kalau ada pendapat yang lain berbeda, bagaimana Anda menyikapi pendapat berbeda-beda? Bagaimana Anda menyikapi tersebut? Kalau menurut saya lewat secara mufakat atau bagaimana? Lewat voting. Untuk saudara Saat, bagaimana Anda menyikapinya? Coba ulangi pertanyaannya. Bagaimana Anda menangani konflik yang dalam proses pengambilan keputusan demokrasi di kelas? Oke, yang pertama-tama kita cari tahu dulu apa konflik yang mereka mulai. Pertama, seumpama mereka konflik dalam perbedaan pendapat, kita cari dulu apa maksudnya, kita ambil secara mufakat aja, jadi kesepakatan di kelas. Baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari kelompok 2 kelas 11 ingin mewawancarai Pak Yuli tentang demokrasi di dalam kelas. Langsung ya. Langsung. Ya, gimana? Apa yang dimaksud dengan demokrasi dalam konteks Demokrasi. Ya, yang namanya demokrasi itu adalah ketika melakukan suatu keputusan maka kita harus sepakat bersama. Jadi keputusan bukan hanya dari masukan dari mandiri jelasnya gitu ya, tapi jika melibatkan masukan dapat dari semua siswa yang ada di kelas itu. Dengan nanti ketika ada keputusan, misalnya dengan keputusan A ya, maka itu akan bersama, kesepakatan bersama. Jadi tidak ada yang namanya lebih tinggi atau tidak semuanya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton cuplikan hasil wawancara dari kami. Sekian dan terima kasih. Dadah! Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Suara Rakyat. Saya Gina Lufia Putri Nurharis. Saya Dwi Gendus Ramadhani Prasiwi. Saya Muhammad Biasa Salam. Saya Kesyana Tindra. Saya Hendra Setiawan. Inilah video dari kami. Anggota rapat ya. Jadi setiap aspirasi, setiap masukan itu ditampung, kemudian didiskusikan bersama. Jadi untuk apa tujuannya? Untuk memperoleh tujuan atau hasil yang terbaik untuk kebersamaan, untuk hasil yang terbaik yang bisa diterima di semua aspek. Jadi sebelum mengambil keputusan itu maka semua aspirasi itu ditampung dulu. Untuk pendapat misalnya, dari pihak sana bagaimana? Mungkin ada masukan seperti itu. Kemudian dari situ kemudian dimusyawarahkan bersama mana yang terbaik seperti itu. Selama ini tantangan yang Bu Nana hadapi saat musyawarah itu apa Bu? Dan mungkin dalam anggota rapat itu, nah kadang-kadang barangkali ada yang misalnya kan biasanya pengen ya pendapatnya itu untuk diakui gitu. Nah hal-hal yang semacam itulah yang yang menjadi tantangan kita, bagaimana menyatukan pendapat yang berbeda-beda, yang akhirnya nanti pada akhirnya semua bisa legowo, semua bisa menerima dari hasil itu. Ini wawancara. Harapan Bu Nana terkait musyawarah di sekolah ini gimana? Ya, harapannya agar keputusan yang diambil adalah keputusan yang bisa membawa kepada kemajuan bersama, keputusan yang bisa diterima oleh kelompok Suara Rakyat dengan judul Sinergi Pemikiran Menyatu dalam Musyawarah Mufakat di Lingkungan Sekolah.
Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Bapak pahami tentang musyawarah mufakat? Ya, musyawarah adalah pengambilan keputusan secara bersama. Mufakat adalah dilakukan dengan keputusan dengan bersama dan dilakukan dengan bersama-sama, sehingga apa yang ada di dalam musyawarah itu adalah keputusan bersama dan akan dilaksanakan secara bersama. Mengapa musyawarah mufakat penting diterapkan di sekolah? Ya, prinsipnya musyawarah mufakat itu sangat penting di semua lini karena kita koridornya adalah sekolah kita juga perlu menerapkan musyawarah mufakat. Sehingga kalau semua lini elemen yang ada di sekolah ini terlibat dalam musyawarah pengambilan keputusan, sehingga mereka masing-masing paham dan tahu, sehingga kalau sudah paham, tahu akan mudah enak untuk dalam melaksanakan ketugasannya bersama-sama. Suara rakyat, satu suara, satu tujuan, musyawarah mufakat bisa. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aisyah Larasati. Nama aku Wasdo Paramita. Nama aku Bilan Fatan Mubina. Nama aku Hafiz Gail Fatani. Nama aku Salma Putri Adi Nugraha. Nama aku Syifa Kasiwi. Di sini kita akan mengulik lebih dalam mengenai demokrasi yang ada di sekolah. Salah satunya adalah kesetaraan fasilitas. Simak yuk! Sebentar Pak, dari sebelumnya kami dari kelompok 5 kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada Pak W karena telah bersedia menjadi narasumber kami yang kami mengangkat judul fasilitas sekolah tanggung jawab bersama. Menurut Bapak, apakah semua siswa di sekolah ini mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan? Menurut saya selaku sampai aksesnya harus sama, tidak kan terkait dengan fasilitas yang ada di sekolah, ada lab, perpus, kemudian ruang kelas itu aksesnya sama. Misalkan untuk kelas plus saja sekarang ya, kelas plus itu kan belum ada AC. Nah itu kan saya usahakan tahun ini kan AC pasang 4 kelas. Yang kedua, bagaimana Bapak memastikan bahwa penggunaan fasilitas seperti teknologi pendidikan, misalnya komputer atau proyektor, adil untuk semua siswa di kelas? Ada hadir. Ada, sama gimana memastikannya supaya adil? Oh, itu untuk LCD ya misalkan LCD itu kan setiap kelas kan sudah ada pasang. Nah, untuk perawatan, pemakaian itu kan tanggung jawab untuk melibatkan semua ya, siswa ya sama guru. Itu untuk pemakaiannya itu mohon nanti hati-hati. Kalau terjadi kerusakan itu biasanya nanti di sekolah itu setiap tahun itu saya agendakan untuk untuk perawatan itu apakah ada perbedaan dalam kualitas fasilitas yang digunakan oleh berbagai kelompok siswa dan bagaimana hal ini mempengaruhi pembelajaran? Untuk prinsipnya di Bambang Lipuro tidak ada untuk fasilitas sarana dan prasarana itu sama, tidak kami beda-bedakan. Contohnya kelas 10 yang belum punya AC, saya usahakan tahun ini ada semua berarti kan. Tapi kan karena fasilitas kan perlu proses penganggaran, kemudian perlu nunggu dana cair, dana kumpul baru bertahap. Ini secara prinsip itu tidak membeda-bedakan, siapapun boleh memakai fasilitas yang ada di SMK.
Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Dinda karena telah bersedia mendengarkan video kami dalam proyek penguatan kandungan kalian. Oke, itu aja untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana menurut pendapat kamu tentang fasilitas yang ada di sekolah ini? Sebenarnya fasilitas yang ada di sekolah ini lumayan cukup, udah cukup banget untuk memfasilitasi kita semua. Namun ada beberapa yang tentunya siswa yang belum maksimal dalam memanfaatkan fasilitas ini. Bagaimana pendapat kamu tentang kondisi kelas di sekolah ini? Apakah semua kelas memiliki fasilitas yang sama seperti proyektor, AC, atau peralatan lainnya? Di SMA Mama sendiri, semua kelas alhamdulillah sudah ada fasilitas semuanya. Sudah nyaman kalau buat pelajaran sendiri. Oke, selanjutnya, menurut kamu, apa dampak dari adanya perbedaan fasilitas terhadap pengalaman siswa belajar? Yang pertama, menunjang pembelajaran siswa itu pasti beda. Seumpama kalau ada proyektor, itu pasti lebih umum dalam pembelajaran dibandingkan dengan yang seumpama ada sekolah yang belum ada proyektor. Laskar Keadilan, kesetaraan kita, kesetaraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 aspirasi bersama yang beranggotakan saya Agung Dalindra dan rekan saya Fatih Azari, Yualita Radha Putri, Hilawan Hinderlaila, Carissa Bulaan Jani, dari Suryani Pertiwi. Aspirasi bersama, solidaritas bersama, aspirasi kita. Jadi yang mendaftar kan cuma kelas 10, jadi kelas 10 itu kalau aku jadi ketua OSIS sekolah kita itu, jadi nanti dilihat dari selama satu periode selama kelas 10 siswanya yang paling aktif itu nanti bakalan jadi kelas 12 nanti bakalan melihat mereka, dan kita juga nanyain ke yang kelas 10 itu di kelas 11 kalau sekarang kita nanyain satu-satu kira-kira yang anak-anak itu ya cocok jadi ketua siapa. Jadi kan itu kan ada aspirasi dari mereka sendiri, terus itu juga memperkuat argumen dari kelas 12 yang sudah siapa dan jadi nanti bisa tulis kalau sudah ada, nanti kita juga ada wawancara sedikit buat mereka. Kalau udah klik itu baru kita umumkan. Yang itu apa ya, harus punya rasa tanggung jawab, komitmen, dan pengumuman hasilnya nanti apa ya namanya, yang sistemnya itu kan juga kan lulus pakai kertas tahun, nah itu nanti kayak misalnya yang ya lewat kertas suara salah satu sah, dua sah. Hai Kinan. Bapaknya mengarahkan baik itu juga mengawasi ya, sebabnya ada
panitia pemilu. Ada usus. Kedua, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi selama mendampingi siswa dalam berkelas dan bagaimana cara mendapatkan? Biasanya hanya mengulur-ulur waktu. Itu cara masuknya hanya komunikasi dengan panitia. Bapak, apa manfaat yang didapatkan siswa dari berpartisipasi dalam berkelas baik sebagai kandidat maupun sebagai pemilih? Sebagai kandidat, manfaat mereka adalah satu, karena itu merupakan latihan khusus kepemimpinan. Sebagai kandidat, dia akan dipakai sebagai ketua yang juga mempunyai peran dalam latihan sebagai pemimpin. Itu peserta sebagai peserta pemilihan juga membiasakan atau pelatihan untuk bertanggung jawab dalam negara demokrasi, untuk rakyat bisa dipilih dan bisa memilih. Saya wassalamualaikum bro. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11-1. Saya Hendra Muda. Saya Kalisa Binda Priyadi. Saya Mara Zakia. Saya Alisa Pramudiana. Saya Nusri Setiawan. Forum Merdeka Muda beragama dengan bijak membangun harmoni. mengembangkan pendapat dan juga tempat untuk memupuk persatuan antara umat beragama supaya sebagai bentuk-bentuk pencegahan tidak Nah, kita juga ada hasil poster dari kelas 11-1 nih. Kelas 11-1 mengucapkan